warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Farza dari kelas 5 SD. Sama seperti teman-teman, aku juga masih belajar menjadi anak soleh dan solihah. Sebelumnya, kita sudah dengar cerita keren dari Kak Elma tentang Asma binti Abu Bakar. Masya Allah, keren banget ya keberanian Asma saat membantu Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar ketika hijrah. Beliau rela mempersiapkan bekal, mengantarkan makanan ke Gua Thur, dan menghadapi risiko besar dari orang-orang Quraisy yang jahat. Padahal Asma masih muda, tapi beliau sangat berani dan bertanggung jawab. Nah teman-teman, hari ini aku mau cerita sedikit. Gimana sih cara kita meniru keberanian dan tanggung jawab Asma binti Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari? Kita kan gak mungkin kalau harus melawan orang Quraisy kayak Asma. Tapi kita punya tantangan sendiri loh. Aku mau kasih tahu nih 3 hal yang coba aku terapin di rumah dan di sekolah supaya aku bisa seberani dan setangguh Asma. Yang pertama, berani berkata benar. Teman-teman, coba angkat tangan kalau pernah lihat teman kita berbuat salah, tapi kita diam aja, atau malah kita sendiri yang takut ngaku kalau salah. Nah, Asma itu berani banget. Waktu itu, setelah Rasulullah dan Abu Bakar pergi, orang-orang Quraisy datang ke rumahnya dan bertanya, "Gimana ayahmu?" Tapi Asma dengan berani menjawab, "Aku tidak tahu." Beliau tidak takut meskipun orang-orang Quraisy itu galak dan bisa menyakitinya. Tapi ingat ya teman-teman, Asma tidak bohong. Beliau memang tidak tahu persis di mana ayahnya saat itu karena itu rahasia. Beliau menjaga rahasia dengan berani dan jujur. Kalau di sekolah, kadang kita melihat teman menyontek, atau mungkin kita sendiri yang takut-takut kalau belum ngerjain PR. Belajar dari Asma, kita harus berani berkata benar. Kalau kita lihat teman berbuat salah, kita ingatkan dengan baik. Kalau kita sendiri salah, kita berani meminta maaf. Karena keberanian itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal berani jujur dan benar. Yang kedua, menjaga amanah. Asma itu diberi amanah besar oleh Rasulullah dan ayahnya. Beliau disuruh menyiapkan bekal perjalanan, memotong tali kantung air, dan mengantarkan makanan ke Gua Thur. Itu amanah yang sangat berbahaya. Kalau sampai ketahuan orang Quraisy, bisa-bisa Asma celaka. Tapi beliau tetap menjalankan amanah itu dengan sempurna. Nah, kita juga punya amanah lah teman-teman. Apa aja sih amanah kita? Amanah dari orang tua, disuruh belajar, disuruh jaga adik, disuruh sholat tepat waktu. Itu semua amanah. Amanah dari guru, dikasih PR, disuruh jadi petugas piket, atau mungkin jadi ketua kelas. Itu juga amanah. Amanah dari Allah, dikasih tubuh yang sehat, dikasih teman-teman yang baik, dikasih sekolah yang bagus. Semua itu titipan yang harus kita jaga. Kadang, kalau disuruh ibu jagain adik, kita malah main HP. Kalau dikasih PR, kita malah nunda-nunda. Nanti aja kan masih besok. Kalau disuruh piket, kita malah kabur. Padahal itu semua amanah teman-teman. Kalau Asma aja berani mengemban amanah yang berbahaya, masa kita nggak bisa jaga amanah yang lebih ringan? Aku sekarang lagi belajar. Kalau dikasih amanah, aku usahain kerjain dengan baik. Misalnya, kalau ibu nitip uang buat beli sesuatu, aku usahain beli yang benar dan kembaliannya dikasih semua. Itu juga amanah. Jangan malah kembaliannya dipakai buat beli jajan ya guys ya. Yang ketiga, menolong teman dengan ikhlas. Asma itu suka menolong. Bayangin, beliau bolak-balik dari rumah ke Gua Thur sendirian di malam hari, bawa makanan dan minuman buat Rasulullah dan ayahnya. Itu perjalanan jauh dan berisiko, tapi beliau lakukan dengan senyum dan ikhlas. Nah, kita juga bisa kok jadi penolong buat teman-teman kita. Caranya gampang. Ada teman yang gak bawa bekal, kita traktir atau kita bagi makanan. Ada teman yang gak paham pelajaran, kita ajarin dengan sabar. Ada teman yang jatuh atau kesulitan, kita bantuin dia buat berdiri. Tapi ingat,
jangan pamer ya. Jangan bilang, aku loh yang udah nolongin kamu. Gak elok. Nolonglah dengan ikhlas seperti Asma, yang nolong diam-diam, gak banyak bicara, tapi penuh tanggung jawab. Jadi teman-teman, Asma binti Abu Bakar itu hebat karena keberaniannya, kejujurannya, dan tanggung jawabnya. Kita sebagai anak-anak juga bisa hebat dengan cara kita sendiri. Yang pertama, berani berkata benar meskipun kadang takut. Yang kedua, menjaga amanah sekecil apapun itu. Dan yang ketiga, menolong teman dengan ikhlas. Oke teman-teman, sebentar lagi aku mau pamit. Tapi sebelum itu, aku mau minta didoain dengan cara yang paling seru. Acungi jempol kalian ke layar dong. Terus bareng-bareng bilang, Farza kamu hebat, aku doain sukses selalu. 1, 2, 3. Wah, makasih banyak teman-teman. Aku juga balik doain kalian, semoga makin salih dan salihah, makin pemberani kayak Asma, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih banyak buat Kak Elma yang udah kasih kita inspirasi tentang kisah Asma. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah setia mendengarkan kisahku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye.